Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Hari ini kita akan Ibu umumkan tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian akan mampu menemukan informasi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kalian akan mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Yang keempat, kalian akan mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dengan benar. Yang kelima, kalian akan mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Yang keenam, kalian akan mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengertian terhadap benda dengan tepat. Yang selanjutnya yaitu kalian membaca teks. Kalian membaca teks tentang indahnya keragaman di negeriku. Setelah itu, jawab pertanyaan dari Ibu ya. Indahnya keragaman di negeriku. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tengkulak. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama, kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Nah, sekarang jawab pertanyaan dari Ibu ya. Perbedaan apa yang ada di Indonesia? Suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Nah, kalau begitu, bagaimana sikap kamu terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Walaupun berbeda-beda, tetapi harus saling menghargai. Ya, benar. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menghargai. Tidak boleh membeda-bedakan. Nah, terus kita belajar tentang suku bangsa di Indonesia. Dalam teks tentang suku bangsa di Indonesia, kalian baca dulu teksnya. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan yang ada di belakangnya. Ya, baca dalam hati saja. Apakah kalian sudah selesai membaca? Sudah. Nah, karena sudah, pasti kalian menemukan kata-kata sulit yang ada dalam teks tersebut. Untuk itu, tugas kalian adalah mencari arti dari kata-kata sulit tersebut. Satu lagi, kalian harus menemukan pokok-pokok pikiran yang ada dalam teks. Nah, tugas ini dikerjakan dengan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Satu kelompok 2 orang. Apakah kalian sudah selesai? Sudah. Ayo coba Rani bacakan kata-kata sulit tersebut dan juga barisan pokok pikirannya. Slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Sensus penduduk artinya perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Adat artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu. Pokok pikirannya, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Ya, Indonesia
suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu perbedaannya adalah dengan alat transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar-gambar ini. Gambar ini. Apakah kamu pernah mengetahui atau pernah menjumpai pedati kuda? Belum. Kalau pedati sapi? Pernah. Kalau kerbau? Belum. Nah, apakah kamu bisa melihat apa ada persamaan di antara ketiga gambar ini? Ada, yaitu sama-sama menggunakan tenaga binatang. Iya, benar. Ketiga gambar ini sama-sama menggunakan tenaga binatang, yaitu kuda, sapi, dan kerbau. Nah, sekarang jawab pertanyaan dari Ibu. Apa yang akan terjadi saat kuda menarik pedati? Akan bergerak. Ya, benar. Pedati akan bergerak bila ditarik oleh kuda. Kalau sapi? Akan bergerak. Kalau kerbau? Sama-sama bergerak. Ya, jadi pedati dan hewan akan menggerakkan pedati. Nah, contoh ini disebut dengan gaya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang gaya, kalian menonton video yang Ibu tontonkan ya. Iya. Pertama, pengertian gaya. Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya termasuk besaran yang mempunyai nilai dan arah. Artinya, dalam menyebutkan gaya harus jelas nilai dan arahnya. Satuan gaya adalah Newton, dilambangkan dengan huruf N. Contoh gaya berupa tarikan, di antaranya gaya kuda menarik kereta, gaya anak mengangkat timba air, dan gaya anak menarik benang layang-layang. Contoh gaya yang berupa dorongan di antaranya gaya pada saat mendorong mobil mogok, gaya penjual mendorong gerobak baksonya, dan gaya dorong mesin pesawat untuk menggerakkan pesawat. Kedua, pengaruh gaya terhadap gerak. Apa saja ya pengaruhnya? Yuk simak penjelasan berikut. Pengaruh gaya terhadap gerak ada 3, yaitu menggerakkan benda diam, mempercepat gerakan, dan memperlambat gerakan. Menggerakkan benda diam, contohnya yaitu bola yang diam akan bergerak setelah ditendang. Hal ini terjadi karena bola yang diam mendapat gaya dari tendangan kaki. Mempercepat gerakan, contohnya yaitu saat motor yang sedang melaju, kemudian gas ditambah, maka motor akan melaju lebih cepat. Hal ini terjadi karena dengan ditambahnya putaran gas, terjadi tambahan gaya pada mesin motor. Memperlambat gerakan. Contoh keadaan ini adalah saat motor melaju kencang kemudian direm. Maka gerak motor akan menjadi pelan atau diam. Hal ini terjadi karena adanya gaya hambat pada roda. Gaya hambat tersebut berupa gaya gesek antara kanvas rem dan juga dengan ban. Ketiga, pengaruh gaya terhadap bentuk benda.
Benda yang diberi gaya bentuknya bisa berubah menjadi dua keadaan, yaitu memanjang dan memipih. Contoh perubahan memanjang adalah pentil yang ditarik. Saat ditarik oleh tangan, bentuk pentil akan menjadi lebih panjang dari awalnya. Contoh memipih adalah balon yang ditekan. Saat ditekan dengan kedua tangan, bentuknya yang semula bulat akan menjadi pipih. Keempat, pengukur gaya. Gaya diukur dengan alat yang bernama dinamometer. Dinamometer yang digunakan untuk mengukur gaya-gaya sederhana dinamakan neraca pegas. Neraca pegas ini sering digunakan dalam percobaan di laboratorium atau di kelas. Yang kelima, besar gaya. Besar kecilnya gaya bergantung dari sumber gayanya. Sumber gaya yang kuat akan menghasilkan gaya yang besar. Sedangkan sumber gaya yang lemah akan menghasilkan gaya yang kecil. Contohnya, dorongan anak kecil tak mampu menggeser lemari. Hal ini karena gaya yang dihasilkan anak kecil tak cukup untuk melawan berat lemari. Lain halnya dengan dorongan orang dewasa yang dengan mudah menggerakkan lemari. Hal ini karena gaya dorongnya lebih besar dari berat lemari. Untuk mengetahui tentang gaya, kamu perlu melakukan kegiatan sederhana yang ada di sekitar. Coba kamu melakukan kegiatan tersebut yang ada di sekitar kita. Apakah kalian sudah selesai melakukan praktiknya? Sudah. Nah, silahkan kalian baca hasil dari percobaan kalian. Menjatuhkan pena adalah gaya gravitasi yang menyebabkan pena jatuh. Menghidupkan kipas adalah gaya listrik yang mengakibatkan kipas berputar. Ya, benar sekali. Dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi, apakah kamu dapat menyimpulkan apa yang kalian belajar? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Ya, benar sekali. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, macam-macam gaya itu ada gaya listrik, ada gaya otot, ada gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, selanjutnya kalian amati gambar berikut. Gambar ini ya, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Didorong oleh Ya, mobil dapat bergerak karena didorong oleh seseorang. Yang kedua, gambar lampu. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? dialiri arus listrik. Ya, benar sekali. Selanjutnya, kan tadi sudah gaya secara umum. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gaya otot. Nih. Ini adalah contoh gaya otot. Yang kegiatan pertama, tarik tambang. Yang kedua, membuat kerajinan gerabah. Nah, karena kamu sudah mengamati gambar ini, apa yang dimaksud dengan gaya otot?
kegiatan tarik tambang akan mengakibatkan tarik menarik. Dan juga yang kedua, pada kegiatan membuat gerabah itu akan membuat tanah liat berubah bentuk menjadi gerabah. Selanjutnya, kamu baca teks di buku siswa tentang gerabah di Indonesia pada halaman 8. Baca dalam hati. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kalian berdiskusi tentang informasi-informasi baru yang didapatkan dari teks seni gerabah di Indonesia. Tuliskan hasilnya di buku catatan kalian dan juga dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi, apa saja yang kita pelajari hari ini? Apakah bisa menyebutkan? Keragaman suku bangsa dan budaya. Ya, benar. Kita hari ini belajar tentang keragaman suku dan budaya. Sekian pembelajaran kita